Selamat sore. Terima kasih untuk pujian dan doanya. Kita sedang lanjut dengan pelajaran kita dan terakhir kita belajar tentang kedatangan Kristus pertama, dan sebelum kedatangan Yesus di kitab Maliaki Tuhan bernubuat bahwa Elia akan datang. Dan sorry ada terlalu banyak echo. Jadi Elia akan datang dan Yohanes Pembaptis muncul di Sungai Yordan. Dan Yohanes Pembaptis datang sesuai dengan Lukas pasal 1 ayat 17 dalam roh Elia dan kuasa Elia, dan dia sedang khotbah tentang Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat, dan dia kasih pembaptisan pertobatan di Sungai Yordan. Dan waktu Yesus datang untuk dibaptis, dia bersaksi tentang Yesus. Dan setelah itu, tidak lama setelah itu, dia ke Raja Herodes, raja di zaman itu, dan dia menunjuk jari kepada kesalahan Raja Herodes, dan hasilnya dia masuk penjara, dan tidak lama setelah itu dia dipenggal kepalanya. Dan orang bilang itu adalah kematian martir. Maka hari ini kita akan pikirkan mengenai Yohanes Pembaptis lebih dalam lagi hari ini. Yohanes Pembaptis. Mungkin ini bisa diperdebatkan mengenai masalah Yohanes Pembaptis ini, tapi kita akan bicara terus terang aja karena tanpa ada pikiran bahwa apakah dia orang kudus atau dia martir. Tapi kita akan pikirkan apa tujuan Yohanes Pembaptis diutus, karena dia bernubuat kan, atau dia telah dinubuatkan. Alkitab beritahu kepada kita misi dan tugas apa yang seharusnya dia jalankan, dan juga secara spesifik apa yang dia akan lakukan dan apa hasilnya. Maka mari kita melihat topik ini hari ini mengenai Yohanes Pembaptis, dan tolong berpikir dengan saya dan lihat ini semua dengan mata CEO, kayak presidir gitu. Jadi kita adalah pemilik perusahaan, dan Yohanes Pembaptis ini seolah dia mau cari kerja di perusahaan kita. Jadi kita yang analisa. Maka di akhir dari pelajaran ini saya akan tanya apakah kamu akan pakai dia sebagai karyawanmu atau tidak untuk tugas ini. Jadi yang pertama, mari kita pikirkan kualifikasi. Mengenai kualifikasinya. Kualifikasi seperti apa yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis? Mari kita lihat Lukas pasal 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17 tadi saya sudah katakan, tetapi mari kita baca ayat ini. Maksudnya tadi saya sudah terangkan ayat ini, tetapi mari kita baca. Lukas pasal 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ini malaikat bicara kepada Zakarias yang adalah ayah, Zakaria yang adalah ayah dari Yohanes Pembaptis sebelum Yohanes Pembaptis dilahirkan. Dan malaikat ini bernubuat tentang apa yang dia akan lakukan. Jadi dia bilang, Elia untuk membuat hati bapa balik kepada anak dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat 17. Jadi ia akan berjalan mendahului Tuhan di sini. Maka ini dianggap sebagai apa yang dia akan lakukan, tugas dia. Tetapi di saat yang sama, ini membuat Yohanes Pembaptis sebagai orang yang Tuhan akan utus. Ini kualifikasi dia. Kenapa?
Karena di Maleakhi pasal 4, ayat 4 dan 5, terakhir kita udah pernah baca ayat ini, dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi di Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6, kualifikasinya adalah dialah dia yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dia bukan Mesias, tetapi dia yang akan datang sebelum Mesias. Jadi kualifikasinya sudah cukup baik. Dan bukan itu saja, siapa itu Elia? Elia itu, dia tidak mati, tetapi diubah, diangkat ke surga hidup-hidup. Dia bukan Elia yang dilahir ulang kayak reinkarnasi, tetapi dia datang dalam roh dan kuasa Elia. Maka kualifikasinya bisa dikatakan lebih dari seharusnya. Jadi CV dia atau resume dia kualifikasinya terlalu tinggi. Orang yang sangat baik menurut resumenya atau CV yang kita ingin, yang kita butuhkan. Jadi tugasnya apa? Apa yang dia harus lakukan di dunia ini? Yang pertama, dia harus bersaksi tentang Yesus. Mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan Lukas pasal 1 ayat 75 sampai 76. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi tugas dia, alasannya kenapa dia diutus adalah untuk bersaksi tentang terang itu. Saya seharusnya pakai ayat Alkitab ini. Jadi tugas dia adalah untuk bersaksi tentang Yesus. Dan ayat berikutnya adalah Lukas pasal 1 ayat 75 sampai 76. Kalau aplikasi Alkitab ini tidak kasih saya lompat ayatnya, jadi harus pelan-pelan saya scrolling. Ayat 75, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Jadi ayat 77 juga untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang mendasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi, jadi dia harus bersaksi tentang Tuhan. Siapkan jalan, katanya. Siapkan jalan. Mempersiapkan jalan, ayat 76 tadi. Mempersiapkan jalan baginya. Lukas pasal 1 ayat 17 tadi kita udah baca. Dia akan datang dalam roh dan kuasa Elia dan mempersiapkan jalannya baginya. Mempersiapkan hati umat Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 29.
Dikatakan yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Maka Yohanes Pembaptis itu seperti sahabat mempelai laki-laki yang bersaksi dan memberitahu kepada orang-orang bahwa dia telah datang. Yang ketiga, apa yang dia harus lakukan? Dia harus menjadi akhir dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu dan nabi-nabi diberikan untuk mempersiapkan umatnya untuk bisa terima Yesus Kristus. Hukum Taurat beritahu kepada kita bahwa kita adalah orang berdosa. Dan juga memberitahu kita bahwa kalau kita adalah orang yang berdosa, maka kita tidak bisa masuk ke dalam sorga. Orang yang berdosa itu harus dihukum. Kita harus bayar upah dosa. Maka untuk membuat kita mencari jalan mencari jalan biar bisa hidup. Jadi bagaimana caranya lolos dari hukuman ini? Dan Yohanes Pembaptis ini beritahu kepada kita, hei kalian itu khawatir karena hukum Taurat ini, takut untuk mati di neraka, untuk terbakar selamanya. Tetapi disinilah sekarang ada Mesias. Mesias ini akan menghapus semua dosa kamu. Maka dengan cara itu, Yohanes Pembaptis adalah akhir dari hukum Taurat. Matius dan Yesus sendiri pun mengatakan ini di saat dia bicara tentang Yohanes Pembaptis. Matius pasal 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi ini Yesus katakan sendiri. Jadi dia bilang hukum Taurat dan nabi-nabi harusnya berakhir dengan Yohanes Pembaptis. Dan melalui Yohanes Pembaptis semua orang datang kepada saya. Saya adalah perjanjian yang baru. Itu yang dikatakan Yesus. Dan juga Lukas Lukas 16 ayat 16. Sekarang mari kita, ini adalah pesan yang sama juga. Jadi sekarang mari kita melihat performance-nya. Kalau kita lihat CV-nya, dia kualifikasinya cukup. Nah sekarang kita mau lihat pertunjukannya atau prestasinya. Nomor 3 prestasinya. Karena dia harus menggenapi tugas dia kan. Alasannya kenapa kita bicara mengenai prestasinya, dan tolong jangan salah mengerti, seolah-olah pendeta ini menganggap anggota gereja itu seperti CEO menganggap karyawan dan menghitung setiap prestasi kita masing-masing. Itu bukan itu yang kita sedang lakukan. Kita bicara mengenai Yohanes Pembaptis punya prestasi karena dia dikasih tugas yang khusus oleh Tuhan untuk dia lakukan atau genapi. Maka dia itu seperti spesialis. Maka dia dikasih tugas ini dan kita harus lihat apa yang dia telah lakukan. Apa yang dia telah lakukan, nomor 1, dia bersaksi tentang Yesus. Dia bersaksi. Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 26 sampai 34. Yohanes pasal 1 ayat 26 sampai 34. Yohanes menjawab mereka, katanya, ini waktu Yesus pertama kali muncul kepada Yohanes Pembaptis kan. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku." Jadi di sini dia bersaksi kan tentang Yesus. Setelah itu dia masuk ke lebih detail. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya dia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dan langit seperti merpati, roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihat dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Jadi Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Mesias, tapi berapa kali dia bersaksi tentang Mesias? Di saat kita bersaksi tentang seseorang, caranya bagaimana kita bersaksi dan sampai kapan? Kamu dan saya diberikan tugas kan? Sebuah misi untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Untuk berapa lama? Berapa kali? Sampai kapan? Sampai akhir kan? Sampai orang datang ke Yesus. Ya kan? Ya udah pasti saya yakin Yohanes melakukan ini berkali-kali. Tapi mungkin kita hanya lihat ini satu kali dalam Alkitab kan? Dan setelah itu, mari kita lihat apa yang dia lakukan berikutnya setelah dia bersaksi. Nomor 2, dia menegur Herodes. Mari kita buka Lukas pasal 3 ayat 19 dan 20. Lukas 3 ayat 19 sampai 20. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Jadi dia ke Raja Herodes di zaman itu di Yudea, Raja Yudea, dan dia menegurnya karena Herodes ini telah mengambil saudaranya punya istri sebagai istri dia sendiri. Ini hal baik atau hal jahat yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Apa yang Herodes lakukan tidak baik kan? Karena tidak baik kita harus tegur kan? Jadi hal baik gak Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes bahwa dia itu salah? Itu hal benar atau tidak benar? Kita akan lihat. Dia menegur Herodes. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi? Dia udah masuk penjara kan? Hasil dari itu dia dipenjara karena dia menegur Herodes. Coba pikirkan, kenapa Yohanes Pembaptis melakukan hal ini? Kamu CEO kan, Presdir. Yohanes Pembaptis ini karyawan baru kan, yang kualifikasinya terlalu tinggi, seperti manajer di dalam perusahaan, dan dia melakukan hal-hal ini, dan kamu sedang menilai dia. Ya kan, ingat, tugas dia yang awal, apa yang dia harus lakukan? Dia harus bersaksi. Tapi setelah itu dia menegur Herodes, setelah itu dia masuk penjara. Jadi apa yang kamu akan lakukan sekarang? Di saat dia di penjara, apakah dia masih bisa bersaksi? Siapa yang pernah bersaksi dan melakukan pekerjaan Tuhan di penjara? Rasul Paulus kan? Jadi apakah itu yang dia akan lakukan di penjara? Jadi nomor 3, apa yang dia lakukan di penjara? Matius pasal 11 ayat 2 dan ayat 3. Setelah itu kita akan baca ayat 18 sampai 19 setelah ini.
Jadi ayat 2 dan 3 dikatakan, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Kalau bisa ngobrol sama kalian enak, saya ingin dengar respon kalian. Menurut kamu apa maksudnya? Dia nanya Yesus seperti ini. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Kapan kita bicara seperti ini? Di saat ragu? Bagi saya kedengarannya tuh dia sarkastik. Bener gak sih kamu gitu? Mari kita lihat kenapa dia mengatakan ini. Jadi kedengarannya sarkastik kan? Apakah Yohanes Pembaptis ini nonton berita? Karena di sini dibilang dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Dengar dari mana? Jadi murid-muridnya Yohanes Pembaptis itu yang kirim pesan ke penjara. Jadi mungkin dia di penjara, dia berpikir, kan saya bersaksi tentang dia, terus saya masuk penjara. Paling enggak kan dia harusnya keluarin saya dari penjara, atau paling enggak jenguk aku, nengokin aku di penjara. Tapi karena dia tidak lakukan, saya panggil murid-murid saya untuk tanya, kenapa sih dia tidak datang? Apakah dia melakukan pekerjaan Mesias? Oh enggak, dia malah mabok-mabokan di luar dengan pelacur, dengan bea cukai, orang-orang yang tidak dianggap, nggak tahu apa yang dia lakukan. Jadi di penjara dia dengar cerita tentang Yesus melalui pandangan murid-murid dia. Iman siapa lebih bagus, muridnya atau Yohanes Pembaptis? Ya saya nggak tahu, tetapi murid-muridnya itu mungkin kasih tahu ke Yohanes Pembaptis apa yang mereka lihat, pandangan mereka. Ayat 18-19. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Jadi si Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang kayaknya suci banget kan, sering puasa. Tapi mereka bilang dia kerasukan setan. Jadi puasanya saking seringnya orang bilang dia kerasukan setan. Ayat 19, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi jawaban Yesus apa? Kita kembali ke ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ini Yesus bicara kepada murid-murid Yohanes Pembaptis kan? Jadi Yesus sedang katakan apa? Lihat hal yang benar, laporkan hal yang benar. Jangan menyampaikan gosip-gosip yang kamu dengar. Apa yang kamu tidak mengerti atau tahu dengan jelas. Kita berhenti di sini dan coba pikirkan. Yohanes Pembaptis itu, dia yang bilang, Tuhan yang mengutus aku, kasih tahu kepada aku bahwa dialah Mesias. Ya kan? Tadi kita udah baca itu. Kesaksian Yohanes Pembaptis. Inilah dia yang datang mendahului aku. Saya bahkan tidak layak untuk melepaskan kasutnya, katanya. Itu yang awalnya dia katakan kan? Terus sekarang dia balik dan ngeliat Yesus dan bilang, apakah kamu tuh yang kita harus nantikan? Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Kenapa Yohanes Pembaptis bicara seperti ini? Coba pikirkan proses pikirannya si Yohanes, psikolog dia. Di saat dia di penjara itu, kenapa dia katakan hal-hal ini? Tetapi Yesus bilang, laporkan ke Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan
kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi kadang bahkan tidak ada orang yang iman lebih bagus dari Yohanes Pembaptis kan, karena dia mulainya bagus sekali, begitu hebat. Dan sekarang Yesus bilang, kamu tersinggung gara-gara aku. Apa yang aku sedang lakukan ini mengecewakan kamu. Sama seperti Yudas Iskariot yang kecewa dengan perbuatan Yesus kan. Jadi katanya berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kata Yesus. Apa yang Yesus sedang katakan? Pesan apa yang Yesus sampaikan kepada Yohanes Pembaptis? Yesus sedang mengatakan, nomor 1, lihat semua hal baik yang saya lakukan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar. Siapa yang seharusnya melakukan hal-hal seperti ini? Bukankah kamu bilang, saya lagi masukin kata-kata dalam mulut Yesus. Ini penerjemahan saya secara pribadi. Yohanes Pembaptis, waktu orang Farisi kirim imam-imamnya ke Yohanes Pembaptis untuk bertanya, kamu tuh siapa? Dia bilang, saya adalah suara yang berseru di padang gurun. Kamu baca kitab Yesaya, suara yang berseru di padang gurun harus lakukan apa? Yaitu tugas saya di padang gurun gitu. Membuat orang buta melihat, selamatkan orang-orang. Jadi Yesus sedang mengatakan, ini sebenarnya kan tugas kamu yang saya sedang lakukan. Tapi lihat, saya sekarang harus melakukan pekerjaan kamu, tugas kamu. Jadi kita balik ke posisi CEO ya, Presdir. Karyawan manajer masuk ke penjara. Telepon CEO, khawatir mengenai perusahaan. Kasih tahu CEO-nya, benar gak kamu pemiliknya? Lihat perusahaannya kayak apa sekarang. Dan kamu sebagai presir, CEO-nya, kamu akan katakan kepada dia, jangan ikut campur. Saya sedang melakukan pekerjaan kamu sekarang. Ya kan? Yang kedua, Yesus juga sedang mengatakan bahwa ini adalah tugas Mesias. Saya datang ke bumi ini untuk melakukan ini. Maka kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis, dia ada pandangan Mesias dia, standar dia tuh Mesias tuh harus lakukan apa atau seperti apa. Itu beda dari Yesus atau apa yang Yesus sedang lakukan, dan kita bisa lihat itu jelas di ayat-ayat ini. Dan yang keempat, dia dipenggal. Yohanes Pembaptis dipenggal. Aku yakin kalian tahu ceritanya, jadi saya tidak akan ceritakan seluruhnya bagaimana dia dipenggal atau kenapa. Tetapi kesian banget kan? Matius 14 ayat 10, dia dipenggal. Dan apa yang terjadi sekarang? Poin yang keempat besar, mari kita pikirkan hasilnya. Hasil, konsekuensi. Apa yang dia lakukan? Gara-gara itu apa yang terjadi? Apakah Yohanes Pembaptis itu menyelesaikan tugas yang harusnya dia lakukan? Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Dan setelah itu kita akan baca ayat 16 sampai 20. 14 sampai 15 dulu. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu ayat 14, 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi ini sebelum Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Sebelum dipenjara. Yesus kembali ke Galilea. Ini seperti mundur gitu kan?
perang terus harus mundur. Kalau pasukan pertama masuk terus kalah, maka pasukan yang kedua tidak maju, dia harus mundur untuk menguatkan diri dulu baru bisa maju lagi. Jadi Yesus ke Galilea. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia menyampaikan Injil Tuhan. Dan apa yang dia katakan? Isi dari Injil dia atau khotbah dia apa? Dia bilang, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini khotbahnya siapa sebenarnya? Siapa yang khotbah seperti ini? Yohanes Pembaptis kan? Dia bilang bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Kenapa Yesus menyampaikan yang sama? Yohanes Pembaptis itu tadinya bersaksi tentang siapa? Kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yohanes Pembaptis itu tadinya bicara tentang siapa? Dia sedang bicara tentang kedatangan Yesus kan? Di saat dia bilang kerajaan Allah sudah dekat, dia sedang bicara tentang Yesus yang berdiri di tengah-tengah mereka waktu itu. Tapi sekarang Yesus sedang bicara tentang siapa? Di saat Yesus bilang kerajaan Allah sudah dekat, dia sedang bicara tentang diri dia sendiri. Jadi Yesus kan perlu ada orang yang bersaksi untuk dia dan tentang dia. Tetapi sekarang Yohanes Pembaptis sudah nggak ada, masuk penjara. Jadi Yesus mundur balik ke strateginya. Dan sekarang Yesus bersaksi tentang diri dia sendiri, seolah ini bicara tentang orang lain. Lalu ayat 16-20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusul Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Jadi ini murid-murid Yohanes Pembaptis sebelumnya. Ayat 17, Yesus bilang, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Ayat 18, setelah itu lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan diikuti dia. Ayat 19, Yesus melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, dan mereka semua ikut Yesus kan. Jadi Yesus mulai memanggil murid-muridnya. Yesus kan perlu ada saksi, tapi saksinya masuk penjara dan bentar lagi akan dipenggal. Jadi Yesus sekarang cari murid-murid dia sendiri dan juga memanggil muridnya Yohanes Pembaptis untuk mulai pelayanan dia. Roma pasal 10 ayat 4. Dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi di sini dibilang sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Tadi Yohanes Pembaptis itu adalah akhir dari hukum Taurat. Tapi Paulus bilang Kristus yang adalah kegenapan hukum Taurat atau akhir dari hukum Taurat. Maka ini beritahu apa kepada kita? Ini sebenarnya tugas Yohanes Pembaptis, tetapi yang melaksanakannya adalah Yesus akhirnya kan, bukan Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis tugasnya adalah untuk bersaksi tentang Yesus. Apakah dia menggenapi tugas dia? Dia sukses gak dalam hal bersaksi tentang Yesus? Kita tadi baca di Yohanes pasal 1, Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus. Tetapi sukses atau tidak sukses di saat bersaksi? Di saat kita bersaksi itu bukan hanya menyampaikan sesuatu, tetapi harus mengumpulkan buah-buahnya kan. Jadi dia sukses atau tidak? Matius pasal 11 ayat 14. Tadi kayaknya udah dibaca, tapi kita akan baca lagi. Matius 11 ayat 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ini Yesus yang katakan.
Jadi jika kamu mau menerimanya, Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang akan datang itu. Ini berarti orang-orang tidak tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang itu. Yohanes datang untuk menggenapi nubuat Maleakhi, yaitu bahwa Elia akan datang dulu, tetapi tidak ada yang tahu. Maka Yesus harus menjelaskannya kepada mereka. Satu tempat lagi, di Matius pasal 11, Matius pasal 17, ayat Matius 17, ayat 11 sampai 12 ya. Jadi murid-muridnya keluar, mereka menyampaikan Injil, dan ahli Taurat kasih tahu murid-muridnya, kalau kamu bilang Mesias sudah datang, kalau gitu Elia ada di mana? Mereka tanya murid-muridnya Yesus. Alkitab beritahu kita bahwa Elia harus datang sebelum Mesias, tapi kamu bilang Mesias sudah datang. Kalau begitu, mana Elia? Tunjukkan Elia. Jadi murid-muridnya kan nggak ngerti Alkitab. Mereka menjadi bingung, seperti diserang, dan tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka kembali ke Yesus. Di ayat 10 dikatakan, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Yesus jawab, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Iya kan? Jadi kalau Yohanes Pembaptis menggenapi tugas dia, kenapa orang tidak tahu tentang dia? Dia kan harusnya sebagai tanda, datang sebagai tanda, dan beritahu kepada orang-orang bahwa Elia sudah datang. Dan maka yang saya tunjukkan kepadamu, itulah Mesias. Dia harus menjadi jalan. Tapi setelah itu, Yesus yang bilang, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kepada Bapa, gitu kan. Dia menjadi jalan jadinya. Jadi nomor 5 sekarang evaluasi. Analisanya apa menurut kamu? Maaf kalau kedengarannya saya terlalu negatif tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis orang baik karena dia bersaksi tentang Yesus kan. Jadi menurut kamu penilaian kamu apa? Ini nomor 5. Yang pertama, penilaian kita bisa lihat bahwa dia nomor 1 telah bersaksi. Nomor 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak bagus, nomor 5 nilai paling bagus. Kamu akan kasih dia nilai berapa? 1 sampai 5. 1 karena dia hanya bersaksi 1 kali. Ada yang bilang 2. Kalau ada orang-orang yang secara online atau di sini tidak suka karena kita sedang menilai orang kudus Tuhan, saya minta maaf. Ini bukan kesalahan kamu, ini kesalahan saya. Nomor 2, menegur Raja Herodes. Kasih nilai berapa? 1 sampai 5. Itu hal yang luar biasa dia lakukan atau hal yang buruk yang dia lakukan? 5. Memang kelihatannya hal yang benar kan? Kalau kita lihat apa yang dia telah lakukan satu persatu tanpa konteksnya, itu hal yang baik. Itu sebabnya saya bilang harus lihat dari pandangan presidir, CEO. Kamu mengutus karyawan kamu ke Paris misalkan dengan tugas untuk menyelesaikan proyek. Orang itu pakai semua uang perusahaan yang dititip ke dia untuk bantu orang miskin di sana dan tidak menyelesaikan proyeknya. Lalu pulang dan tangan kosong. Dia bantu orang miskin baik atau tidak baik-baik? Presidir akan memecat dia, ya kan?
Jadi menegur Herodes, apakah itu bagian dari tugas khusus dia yang dia harus lakukan? Dan setelah dia menegur, apakah ada hasil baik? Apakah Herodes bertobat dan bilang, oh minta maaf, saya tidak tahu tadinya. Sekarang saya percaya Yesus. Tidak kan? Ini seperti lempar telur kepada gunung batu dan mengharap bahwa gunung batu itu akan pecah. Malahan dia masuk penjara, dipenggal, dan tidak bisa bersaksi lagi tentang Yesus. Kita harus mikir ini dengan hati-hati di saat melakukan pekerjaan Tuhan. Cara kita melakukannya, bagaimana kita melakukannya, dan arahnya kemana. Hanya karena dunia bilang, oh itu hal yang baik, tidak berarti itu hal yang benar. Ya kan? Saya bukannya bilang, kalau kita lihat hal yang tidak bagus, lalu kita bilang, oh itu saya nggak mau ikut campur, lalu kita pergi. Tolong, kita harus cukup bijak untuk bisa membedakan kan. Jadi karena dia menegur Herodes, hasilnya dia jadi martir kan. Itu yang dikatakan orang. Jadi seharusnya hal baik. Tetapi kalau dalam pandangan pekerjaan penebusan Tuhan untuk bersaksi tentang Mesias, yang mana sih hal yang lebih penting? Jangan mati kalau Tuhan bilang belum waktunya untuk mati kan. Jadi apakah dia menggenapi tugas yang paling penting, tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia? Maka kesimpulannya, dia datang dengan suara yang sangat besar, kualifikasinya tinggi. Tetapi dia melakukan semuanya sesuai dengan cara dia, pandangan dia, dan arah dia sendiri. Dan dia tidak menghasilkan hasil yang baik atau yang seharusnya. Dari sini beritahu kita beberapa hal. Jadi kita sehebat, orang imannya sebesar apapun, meskipun kualifikasinya tinggi, saya bisa bilang, saya orang yang percaya Yesus selama 4 generasi. Itu nggak penting. Saya bisa bilang, saya baca Alkitab sering sekali sejak umur saya muda. Saya jaga hukum Taurat dari hal muda sampai tua. Itu nggak penting. Di saat kasih karunia Tuhan tidak lagi bersama kita, kita akan hilang iman kita sekejap mata. Kita akan hancur sebelum kita sadar. Dan itu kita harus mengerti. Kamu dan saya bukan di sini karena kita lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Kamu dan saya ada di sini karena Tuhan masih pegang kita. Kalau Yohanes Pembaptis bisa jatuh seperti ini, atau bisa kecewa oleh Yesus seperti itu, kamu dan aku pun pasti juga akan bisa. Dia memiliki kuasa dan roh Elia. Kita minta iman Henok, iman Abraham. Tetapi kalau kita tidak mengerti dia dengan baik, maka kita akan jatuh. Akan tiba waktunya di mana kita pun bisa sarkastik tentang apa yang Tuhan sedang lakukan. Maka mari kita berdoa dari sekarang. Mulai doa. Tuhan, tolong miliki belas kasihan bagiku. Jangan sampai hal itu terjadi kepadaku. Sampai akhir bantu saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga melakukan pekerjaanmu. Ingat kan Yesus bilang, Tuhan, Tuhan. Dan Yesus akan bilang, saya tidak mengenal kamu. Dan kita akan bilang, dalam nama Tuhan saya menyembuhkan, saya melakukan ini, itu. Yesus akan bilang, saya tidak ingat. Ya kan? Ada ayatnya. Jadi kenapa Yohanes Pembaptis melakukan apa yang dia lakukan? Saya akan sharing satu kemungkinan yang mungkin masuk akal bagi saya, yaitu
bahwa dia salah mengerti alasan dan metode di mana Yesus akan menjadi Raja segala raja, penggenapan dari nubuat Tuhan bahwa dia akan datang sebagai Raja yang kekal. Di kitab Injil dalam hidup Yesus, banyak orang ingin membuat Yesus menjadi Raja kan. Yudas Iskariot juga ingin membuat Yesus itu menjadi kayak melawan bangsa Roma gitu. Yohanes Pembaptis juga pikir bahwa Yesus akan hancurkan Raja Herodes dulu dan keluarin Yohanes Pembaptis dari penjara dan dia jadi pahlawan. Jadi dia pikir Yesus tuh akan berperang seperti itu. Tetapi dia kecewa di penjara di saat Yesus tidak mengambil tindakan itu. Yesus melakukan hal-hal lain, menyelamatkan orang miskin. Tapi dia pikir Mesias itu akan naik ke arena dan berperang dengan Raja Herodes dan semua pemerintahan Roma. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis, dia tanya, apakah kamu yang kita nantikan? Dalam kata lain, kenapa kamu tidak lakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan? Atau saya harus tunggu orang lain? Dalam kata lain, kamu mau tunggu sampai berapa lama Yesus? Kan saya udah mulai perang ini, jadi kamu harus menyelesaikan perang ini untuk saya. Dalam kata lain, saya percaya kamu dan saya harus mengerti apa yang Tuhan benar-benar ingin kita lakukan dan bagaimana cara lakukannya. Mungkin kita ada banyak semangat, banyak rencana, semua strategi macam-macam. Tetapi kalau Tuhan tidak menyetujuinya, maka semuanya akan hilang. Hilang. Jadi setiap departemen, setiap langkah saya doa Gereja Sion ini akan doa sama-sama, akan benar-benar doa ke Tuhan. Dan ini bukan karena masalah saya setuju apa enggak, tapi berdoa ke Tuhan dulu dan tanya Tuhan, Tuhan setuju gak? Kalau Tuhan setuju, saya ikut jalan itu. Amin. Dan yang terakhir, satu hal lagi, ada beberapa orang di dalam Alkitab, 2 orang yang datang ke Yesus melalui Yohanes Pembaptis. Saya sudah sebut tadi, Andreas dan Simon, mereka itu bersaudara. Mereka dulu itu murid dari Yohanes Pembaptis. Ada murid-murid lain, tetapi mereka ini yang datang ke Yesus dan menjadi murid Yesus. 2 jiwa itu Yohanes Pembaptis sukses untuk membawa ke Yesus. Itu kok bisa terjadi seperti itu? Mari kita lihat itu aja dengan cepat dan kita akan selesai. Yohanes pasal 1. Kita akan baca dari ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Lalu kita lihat ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Dan Yesus menoleh belakang. Terus dia bilang, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepada Yesus, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Jadi di sini kan dikatakan bahwa mereka dengar apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Mereka bisa mengenal Yesus melalui firman atau kesaksiannya Yohanes Pembaptis. Mereka mau mengikuti firman, bukan mengikuti manusia, orang. Kita harus mengikuti firman,
untuk kita bisa datang ke Yesus. Hanya orang-orang yang mendengar firman bisa mengenal Yesus dan ketemu Yesus dan ikut Yesus. Jadi saya sungguh-sungguh doa Gereja Sion ini, semoga kita menjadi orang-orang yang mengikuti firman Tuhan. Bukan manusia, jangan ikut pendeta Sam atau pemimpin siapapun. Saya bukannya bilang untuk jangan menghormati organisasi, tetapi alasan kenapa kamu di sini harusnya karena firman Tuhan. Amin. Dan mari kita menjadi orang-orang yang sadar dan was-was untuk mengikuti firman Tuhan kemanapun firman itu jalan. Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami melalui Yohanes Pembaptis dan melalui bagaimana umatnya tidak mengenal Dia atau Yesus, tetapi hanya orang-orang yang mendengar firman Tuhan, yang memperhatikan firman, mereka bisa ketemu Yesus dan mengikuti Yesus. Maka Bapak, bantu kami memiliki arah yang benar untuk bisa melakukan pekerjaan-Mu sesuai dengan waktu-Mu, tujuan-Mu, dan metodemu, dan cara-Mu. Maka Bapak, tolong berikan hikmat kepada kami, ajarkan kami, dan bantu kami was-was dan sadar dalam hal melakukan pekerjaan-Mu dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu melalui ketaatan. Terima kasih, kami percaya di saat kami berdoa, lanjut berdoa dan mengikuti firman-Mu, Engkau akan menuntun kami dan tuntun kami dan memberkati kami. Tolong memberkati setiap anggota Gereja Sion dan keluarga mereka. Kami doa Engkau akan lanjut memberkati mereka agar mereka bisa lanjut mengikuti Engkau dan melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami doa dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.